Artinya apa itu? Oh, Turji. oke, baik, baik. Artinya, ini tentang bagaimana Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Boleh menggauli wanita-wanita yang diceraikan. Percaya nggak? Surah Al-Ahzab ya. Oke, baik. Ini terjemahannya nih, terjemahannya. Coba baca yuk. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Muhammad boleh menggauli siapa yang dikehendaki Muhammad, betul? Betul. Kamu Bentar. boleh, ya nih, kamu boleh, ya, menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Anda jangan kaget begitu. Selama ini Anda baca Arabnya. Sekarang saya tanya Elin, masakan kamu ketika membaca ini, ayat ini, yang bahasa Arabnya ini, yang sebenarnya artinya begini, sebenarnya artinya ini, masa kamu dapat pahala? Coba, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Terus dapat Kan pahala? satu kan ya. Istrinya tidak satu. Jadi memang itu ayat turun memang untuk Nabi boleh Dia boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki, betul? dalam kurung istrinya kan. Iya, Istri ini loh, ini saya bacain lagi ya, saya baca ini. cuma Kamu satu. boleh, perhatikan, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. Sudah? Istri. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, betul? Dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, betul? Ya, Maka tidak ada dosa bagimu. Berarti Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai dia? berarti berarti itu ada hukum rujuk gitu loh. Mana rujuknya? Kalau rujuk ngapain dibilang tidak ada dosa bagimu? Gimana sih? Dengar, dengar nih, Elin, Elin, bentar nih, Elin. Saya kasih tahu Elin. Hanya di Islam Misal, itu ada dengar, dengar, misal. Mas. Pelan-pelan, Elin. Pelan-pelan. Misal begini, Elin. Aduh, udah gelagapan dia, saudara-saudara. Elin, dengar dulu. Selama 3 bulan masa idah wanita Oke. itu rujuk Oke, sama Elin, suami. coba dengar dulu ya. Dengar Tidak dulu, perlu Elin. disaksi, tidak perlu Elin. akad nikah selama masa idah gitu loh Mas. Oke, Kalau sebentar, tak, Elin. nah, Kalau begitu. orang, Anda ngerti agama Islam nggak usah itu. dia sudah ngomong terus, saudara-saudara, tanda panik sudah mulai datang, saudara-saudara. Elin, Nabi kalau Muhammad ada, tahu nggak Mas? Nabi Muhammad itu istrinya tidak cuma satu, lebih dari satu gitu loh Mas. Perkawinannya ada mengawini janda, ada mengawini anak di apa bawah umur, itu? Yang di bawah umur, bujang maksudnya. anak di Gitu bawah loh. umur ada nggak? Ada. Umur Nah, berapa? itu semua yang diperbuat Nabi Muhammad itu semua menjadi dasar-dasar hukum bagi orang Islam. Jadi Oke. tidak sembarang Muhammad boleh nikah nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai? yang sudah dicerai boleh digauli selama masa idah, Mas. Boleh dirujuk kembali Di selama mana ayatnya masa idah? Kenapa Neng Elin suka menambah-nambahi? Dan tiadalah Neng Elin itu suka menambah-nambahi yang tidak ada menjadi ada. Dan siapakah orang yang suka menambah-nambahi yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka yang mengada-adakan yang tidak ada. Dan mereka itu tiada lain adalah tukang sulap dan tukang sihir. Dan siapakah orang-orang yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka yang adalah tukang sulap dan tukang sihir. saja gitu. Oke lah Elin. Nah, Elin, suara kamu tidak terdengar, Elin. Ketika saya bicara, kamu bicara, suara kamu tidak terdengar. Makanya dengarkan.
Apakah ada di situ Mas Saidah? Itu didasari dengan Bukan di hukum-hukum ayat yang saya bacakan tadi, adakah di sini Mas Saidah? itu, karena sampean belajar hanya terjemahan saja gitu. Oke, baik. Coba. Oke, karena kita katanya belajar terjemahan. Oke, baik. Saya balikan kameranya, saudara-saudara. Oke, baik. Coba kita cek bahasa Arabnya. Ayo, silakan. Di mana di sini? Kata yang ini, ya, perhatikan. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Pertanyaan saya, menurut ayat ini, Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan dia? Boleh selama Boleh. masa boleh. Boleh. Enggak. Ya, Tidak ada orang dosa, betul. Kan Nabi Muhammad saja, orang Islam juga boleh kembali kepada istrinya yang sudah dicerai, boleh kembali kepada istrinya yang sudah Oh, kalau dicerai. sudah dicerai, boleh menggaulinya kembali. Betul. Mas, cerai satu, talak Wah. satu. Berarti walaupun sudah cerai, boleh Ya. berhubungan seksual. Boleh. Indahnya ajaran agama Islam. Lihat itu saudara-saudara. Berarti begini, sebentar. Misal kamu ini, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Semisal kamu bercerai, bentar Elin, pelan-pelan. Semisal kamu bercerai dengan suamimu, misal nih. Hah? Apakah kalian boleh berhubungan seksual walaupun kalian sudah bercerai? Boleh Mas, selama cerai itu masih talak satu Mas dan masih dalam masa iddah. Talak satu di mana ini? Ini di mana ayatnya talak satu di mana? Oke lah, baiklah ya. Ini karena berhubung kamu suka ngarang bebas. Oke, jadi saya turunkan dulu ya. Hukumnya itu untuk semua, untuk umatnya juga. Oke, lalu kenapa ada kata-kata maka tidak ada dosa bagimu? Kenapa itu ada kata-kata seperti itu? Tidak ada dosa selama itu mereka rujuk masih dalam masa iddah. Di mana ada kata-kata rujuknya? Mas, selama masih dalam talak Iya, satu. maksudnya di mana di situ ada kata-kata rujuk? Kalau ada kata rujuk, ngapain lagi dibilang kamu tidak berdosa? Namanya orang sudah rujuk, orang sudah menikah kembali setelah bercerai, ya memang nggak dosa lah. Ngapain kurang capek-capek ngomong tidak ada dosa bagimu? Justru kata-kata tidak ada dosa bagimu ini menjadi satu indikasi bukti kuat bahwasanya boleh menggauli istrinya yang sudah diceraikan, tidak ada dosa bagi dia. Tapi itu spesial bagi Nabi, bukan bagi semua umat muslim. Perhatikan, saya tampilkan bahwa itu spesial bagi Nabi. Makanya saudara-saudara hati-hati jadi Nabi. Nanti Anda dapat yang spesial-spesial, saudara-saudara. Perhatikan, nih. Saya bacakan ya, nih. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka dan mereka tiada bersedih dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Nih, kalau kita baca ayat sebelumnya, nih itu khusus bagi Nabi. Nih, perhatikan ya. Nih. Coba Mas, Hai coba Nabi, Mas. pelan-pelan. Nih, hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya kepada hamba saya yang kamu miliki, termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian juga anak-anak perempuan dari saudara dan seterusnya nih. Lihat, perhatikan ya. Nih. Dan perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Ini khusus bagi Muhammad saja, bukan bagi semua orang mukmin.
Wah, nekat yang nyata. Khusus. Nah, tadi sebenarnya kan kita tadi lagi ngomong gini loh. Ketika kamu membaca ayat-ayat itu, hubungannya sama Allah tuh apa? Hubungannya sama dirimu apa? Ketika kamu baca, Nabi boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Itu kan urusan pribadi Muhammad. Lalu hubungannya dengan iman tuh apa, saya tanya? Nilai atau apa namanya, urusan Anda dengan Allah apa ketika Anda membaca ayat itu? Ini kan Al-Quran kan pedoman, Mas, pedoman. Pedoman itu kalau misalnya jangan mencuri, kemudian jangan bersaksi dusta, itu pedoman. Tapi kalau wahai Nabi, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, itu hubungannya sama hubungannya apa? Itu kan urusan pribadinya Muhammad. Kenapa Anda jadi urusan? Makanya itu ayat-ayat sebenarnya, ayat-ayat itu sangat pribadi urusan dengan Muhammad. Apa hubungannya dengan kaum muslimin? Itu petunjuk, Mas, petunjuk. Petunjuk apa yang kamu dapatkan dari Anda membaca ayat itu? Wahai Nabi, kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Petunjuk apa yang kamu dapati dari situ? Berarti boleh kembali kepada istri yang sudah dicerai. Capek saya ngomong sama dia. Udah dibawa dulu. Udah nggak ngerti agama Islam, ngomong agama Islam. Gini loh teman-teman, seandainya itu sudah rujuk kembali, ngapain dibilang tidak ada dosa bagimu? Namanya sudah rujuk, gimana? Aduh, kan yang nyata. Contoh. Ketika kamu sudah menikah dengan istrimu, maka kamu boleh menggauli istrimu. Pertanyaannya, nggak perlu diajari. Namanya sudah nikah berarti sudah sah. Terus kenapa harus dibilangin tidak ada dosa bagimu? Kadang-kadang saudara-saudara ya.